Halo semuanya, yuk langsung aja kita mulai ulasan hari ini. Kita bakal menyelami sebuah narasi yang menurut saya luar biasa menarik. Sebuah cerita yang dengan sangat cantik menghubungkan rutinitas pagi seorang anak dengan kekayaan sejarah harmoni budaya bangsa kita. Di sini kita bakal sama-sama melihat gimana sih nilai-nilai religius dan tradisi lokal itu ternyata nggak saling meniadakan, tapi justru saling memperkaya satu sama lain. Coba bayangin deh suasananya. Tanggal 16 Januari 2026. Wanci Murak Cibun, alias waktu embun pagi lagi berjatuhan. Udaranya pasti segar banget kan? Terus dari kejauhan kedengeran sayup-sayup suara murotal dari masjid, sahut-sahutan sama suara kokok ayam tetangga. Nah, di tengah pagi yang tenang ini, ada seorang anak umur 11 tahun namanya AA Akil. Dia udah bangun pagi-pagi buta, mandi, terus pakai baju koko andalannya yang paling rapi. Padahal hari itu tuh tanggal merah loh buat memperingati Isra Miraj. Tapi bukannya lele ya, AA Akil malah super semangat karena hari itu dia punya agenda yang spesial banget. Bagian 1. Semarak Isra Mikraj masa kini. Jadi semangatnya AA Akil tadi itu ngebawa kita langsung ke suasana super meriah di SD Darul Hikam Bandung. Ini benar-benar gambaran pas banget soal gimana anak-anak zaman sekarang ngerayain tradisi agama mereka. A. Akil bareng teman-temannya udah ngumpul buat ikutan lomba-lomba rajaban. Ada pembacaan barzanji, terus dilanjutin sama nyanyian solawat komarun yang bikin adem. Yang seru ada lomba pildacil alias pidato cilik. A. Akil ikutan loh. Dia bawain dakwah soal puasa pakai bahasa Sunda, lengkap sama pantun-pantun jenaka yang bikin ketawa tapi tetap penuh makna. Terus puncaknya nih, ada pertunjukan seni hadroh. Anak-anak ini jago banget bagi peran. Ada yang nyanyi, ada yang main bass, ada yang nabu darbuka, sampai ada yang asik main kecrekan. Pecah banget deh pokoknya. Terus, kalau semua acara heboh tadi udah kelar, ngapain dong? Nah, ini dia bagian favoritnya. Acaranya ditutup pakai tradisi yang namanya botram dan bala kecerakan. Buat kalian yang mungkin belum familiar sama istilah Sunda, botram itu simpelnya tradisi makan bareng-bareng. Tapi serunya, setiap orang bawa makanan sendiri dari rumah, terus dikumpulin dan dimakan sama-sama. Udah nggak ada tuh sekat-sekat, semuanya duduk bareng, ketawa-ketawa, benar-benar penutup yang super hangat dan penuh kebersamaan buat hari yang spesial itu. Bagian 2. Kenangan Rajaban era 90-an. Uniknya nih, ngelihat keseruan anak-anak SD zaman sekarang, itu justru bikin penulis sumber kita throwback ke masa lalunya di era 90-an. Tepatnya di daerah Bumbulang Garut Pakidulan. Jadi kebayang lagi suasana serambi masjid desa yang lagi ngadain lomba-lomba ala kampung. Ada lomba azan, hafalan surat pendek, sampai lomba busana muslim. Suara tabuhan tagonian juga nggak ketinggalan, plus ceramah dari kiai yang sengaja diundang dari luar daerah. Dan pastinya ada aja kejadian kocak yang susah dilupain. Bayangin aja, malam-malam jalan gelap-gelapan di desa udah pakai baju paling rapi dan wangi buat ke masjid. Malah ndak sengaja nginjak kotoran kerbau. Nostalgia kayak gini nih yang ngebuktiin kalau biarpun zaman udah berubah, serunya tradisi ini tetap kerasa melintasi generasi. Bagian 3. Sejarah dan makna seni hadroh. Kalian sadar nggak? Kesenian yang jadi bintang utama dari cerita-cerita tadi, itu adalah seni hadroh. Kalau kita lihat dari segi teknisnya dulu ya, di Kamus Umum Bahasa Sunda tahun 1981, hadroh itu diartikan sebagai nama alat musik tabuh yang terdiri dari 4 buah terbang, alias rebana, dan 1 buah kendang. Udah sesimpel itu. Tapi jangan salah kaprah, hadroh ini jauh-jauh lebih dari sekedar alat-alat musik itu. Ini tuh sebuah wadah ekspresi beragama, sekaligus instrumen budaya yang maknanya dalam banget. Coba kita tarik mundur ke belakang buat lihat perjalanannya. Tahun 1917, kesenian ini pertama kali dikenalin di Garut oleh Kiai Haji Ahmad Sayuti bareng rekan-rekannya. Waktu itu, hadroh cuma jadi kegiatan eksklusif di pesantren, semacam kegiatan ekstrakurikuler buat para santri abis mereka ngaji, sekaligus buat sarana belajar bahasa Arab. Terus, maju ke era 90-an, kesenian ini pelan-pelan melebur jadi hiburan rakyat yang wajib banget ada tiap acara rajaban di desa. Sampai akhirnya di tahun 2026, seperti yang kita bahas di awal tadi, tradisi yang usianya udah lebih dari 1 abad ini masih dimainin dengan super semangat sama anak-anak SD masa kini. Evolusinya luar biasa banget kan? Terus apa sih yang bikin hadroh ini keren banget pas ditonton? Coba kita bedah satu-satu. Dari tampilannya, pemainnya itu pakai baju putih, celana hitam, dan yang paling ikonik, ada selendang merah yang disilang di dada mereka. Dari segi suaranya, mereka lantunin sholawat dan pujian yang diambil dari kitab Al-Barzanji. Tapi yang benar-benar ngasih energi meledak-ledak, itu ada di gerakannya.
Mereka tuh nggak cuma duduk manis, tapi main sambil memperagakan jurus-jurus pencaksilat. Ini bukan buat gaya-gayaan aja ya. Gerakan ini tuh simbol kuat dari keteguhan hati dan bentuk perlawanan dari segala bentuk penindasan. Merinding juga ya kalau dipikir-pikir. Bagian 4. 5 falsafah panca mustika. Nah, yang lebih keren lagi, buat seniman di Bojong Bumbulang, main hadroh itu dikawal sama sebuah pedoman moral yang namanya panca mustika. 5 falsafah ini pakai istilah Sunda lokal yang syarat makna. Pertama, ulah ngarempuk tugu, yang artinya nggak boleh melanggar aturan. Kedua, ulah ngarempak canar, pantang mengingkari keputusan bersama. Ketiga, ulah ngaremak melah pamali, yang ngingetin supaya jangan pernah ngerasa paling benar sendiri. Dan 2 yang terakhir ini unik banget pakai analogi hewan, ngukut anjing belang dan ngukut ucing belang. Filosofinya, jangan pernah memelihara rasa iri hati dan jangan suka nyari-nyari kesalahan orang lain. Gila sih ini nilai harmoni sosialnya tinggi banget buat ukuran sebuah komunitas seni. Bagian 5. Akulturasi Islam dan budaya Sunda. Sekarang mari kita lihat big picture-nya. Ini dia nih, intinya. Kita bisa ngelihat akulturasi yang benar-benar cantik di sini. Pas Islam masuk ke tanah Sunda, sama sekali nggak ada niat buat ngehapus identitas asli Ki Sunda. Di satu sisi, fondasi ibadahnya jelas dari Timur Tengah, pengaruh Arab dan Persia, lewat doa-doa, teks agama, dan vokal selawatan bahasa Arab. Tapi di sisi lain, pengemasannya itu lokal banget. Pakai alat musik kayak bajidor dan trompet, iramanya kerasa banget Sundanya, terus dicampur sama silat. Ini bukti nyata, agama dan budaya itu bisa banget saling melengkapi tanpa harus saing-saingan. Dan pastinya, perpaduan manis ini nggak cuma kejadian di satu tempat doang. Di berbagai wilayah Jawa Barat, tradisi Rajaban ini punya keunikannya masing-masing. Di Kuningan contohnya, warganya punya tradisi kumpul massal di Masjid Nurul Islam tiap tanggal 27 Rajab. Kalau di Cirebon beda lagi, pendekatannya lebih ke ziarah makam leluhur, kayak ke makam Pangeran Panjunan. Terus buat jamaah tarekat Syahadatain, mereka rutin ngebaca kitab Qissatul Miraj yang ditutup pakai makan hidangan ambeng bareng-bareng. Jadi, setiap daerah itu punya cara sendiri buat menenun identitas lokal mereka ke dalam bentuk rasa syukur keagamaan. Semua cerita ini bawa kita ke satu kesimpulan yang ngena banget dari penulis kita hari ini. Dengerin baik-baik ya. Bangsa yang besar tidak akan melupakan tradisi dan budayanya sendiri. Budaya daerah adalah pilar penting penyangga keberlangsungan Indonesia. Identitas lokal itu bukan cuma barang antik yang disimpan di museum berdebu. Budaya lokal itu akar kearifan kita. Kita justru jadi manusia yang seutuhnya waktu kita mau merangkul dan ngejaga warisan luhur dari nenek moyang kita. Ulasan kita kali ini tuh bukan cuma ngomongin sejarah masa lalu. Ini tentang masa depan kita semua. Di tengah dunia yang serba cepat dan modernisasi yang nggak bisa direm ini, sekarang pertanyaannya ada di tangan kalian. Gimana caranya kalian bisa ambil peran supaya tradisi lokal di daerah kalian sendiri nggak cuma jadi cerita usang, tapi tetap hidup, bernapas, dan jadi kebanggaan buat generasi penerus. Coba deh kalian pikirin. Teruslah belajar, gali terus kebudayaan kalian, dan sampai ketemu lagi di ulasan seru berikutnya.